Ini sering banget ikut ngaji apa ya? Iya. Di mana-mana di Purworejo mengikuti sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Sol. Sudah, salah hal saja. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Apa yang ingin saya sampaikan? Ya, tapi yang jelas sebelum sampaikan 7 petisi desak Prabowo copot Miftah dari utusan khusus presiden. Nanti kita bacakan. Tapi begini, ada 2 hal ya yang menurut saya kok nggak pas banget gitu ya. Pertama adalah kelakuan Miftah yang merupakan pejabat publik. Banyak sekali pejabat publik kita yang tidak paham fungsinya sebagai pejabat publik. Lalu tidak paham juga fungsi eselonisasi. Saya dengar Gus Miftah ini utusan khusus itu saya nggak ngerti ya setingkat apa. Tapi yang negornya konon eselon 2. Luar biasa ya, Teddy. Lagi-lagi Teddy. Lama-lama saya dianggap anti Teddy. No, saya tidak anti Teddy. Saya hanya mengatakan bahwa Gus Miftah itu cukup ditegur oleh eselon 2. Ya kan? Oh itu Pak Prabowo. Enggak, tetap aja kalau dalam sebuah organisasi dan lain sebagainya, ya penegur itu ya mungkin Mensesnek dong yang menyampaikan, kok sekretaris kabinet ya kan, yang eselon 2 harusnya begitu kan, biar tinggi yang jabatannya. Tapi ya memang Teddy tinggi sih, secara de jure rendah tapi secara de facto bahkan lebih tinggi daripada menteri kedekatannya kepada presiden, dan itu bukan sebuah sistem bernegara yang baik. Itu satu ya. Yang kedua adalah soal Miftah ya, lagi ya, kok bisa ada pejabat publik yang mentalitasnya seperti ini. Tidak hanya soal dia menghina penjual teh, dibilang goblok dan lain sebagainya. Dia juga sangat bias gender loh. Bilang tadi pulang-pulang istri hamil. Kok bisa? Kan banyak kejadian. Kan itu dia menunjukkan, itu kan penghinaan. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa ya ada istri yang hamil ketika suaminya bekerja dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa dia tidak mampu mengontrol kata-katanya di ruang publik, di public sphere, public space. Padahal fungsinya adalah utusan khusus presiden. Khusus. Satu dari 270 juta rakyat Indonesia untuk toleransi beragama dan pembangunan sarana ibadah dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan tadi jubir presiden, baik nasional maupun internasional. Walaupun saya meragukan kapasitas internasionalnya ya. Apakah Gus Miftah memiliki kemampuan berbahasa Arab yang baik misalnya ya, ataukah tidak ya. Karena kalau kita bicara kelas internasional itu ya Habib Rizik lah ya. Kalau Habib Rizik ya internasional paling tidak untuk negara-negara yang berbahasa Arab. Din Samsudin, nah itu ya kelasnya internasional. Untuk negara-negara yang berbahasa Inggris ya kan. Tapi kalau Gus Miftah saya tidak melihat jejak internasionalnya. Lalu yang ketiga adalah kenapa harus memuji-muji Prabowo Subianto? Misalnya dengan mengatakan, kita lihat sendiri bisa bahwa Prabowo Subianto di dalam acaranya sangat mendahulukan dan lain sebagainya rakyat. Ya itu kan acara yang acara yang ada protokolernya. Acara di mana rakyat pun nggak bisa juga dekat-dekat amat, ya kan? Acara yang sudah di set up, sudah di setting dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan mengundang presiden itu mahal. Harus ada clearance dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kalau mau jujur mengundang presiden itu ya merepotkan. Jadi hanya presiden saja yang bisa bikin acara dia sendiri karena semua akan turun. Kepolisian tuh akan turun tuh di sebuah tempat di mana presiden akan turun. Itu presidennya
bikin rakyat repot sesungguhnya. Jadi kalau ada tampak dia peduli dengan orang kecil dan lain sebagainya, itu ya sesuatu yang sudah di clearance, sudah yang udahlah kita paham lah protokolernya, ya sudah di clearance ya kan, sudah diseleksi, nggak bisa sembarangan, tidak bisa kemudian tidak ada yang namanya pengamanan, tidak bisa presiden itu langsung disentuh begitu saja. Ya, kalau soal ketika kampanye ya iya, tapi ketika jadi jabatan itu sudah ada. Cuman kan mereka-mereka yang memberikan jarak kepada masyarakat itu kan tidak terlihat dalam kamera. Ya, termasuk pencitraannya itu juga ada. Ya, one day saya pernah ngikuti Presiden Jokowi, bukan ngikutin, hadir dalam sebuah peresmian atau peninjauan proyek yang ada Presiden Jokowinya. Iya, pencitraan juga, berjalan dia di proyek tersebut dengan didampingi Menteri BUMN dan satunya Menteri Pekerjaan Umum atau Perhubungan ya. Sepertinya Menteri Perhubungan jalan dia. Wah, meninjau lokasi proyek. Tiba-tiba wartawan langsung dari depan memotret dan lain sebagainya. Karena wartawannya dimobilisasi, mana ada rakyat di situ. Jadi saudara sekalian, di negara modern seperti ini, makin Anda jadi presiden, makin Anda berjarak dengan rakyat. Tapi paling tidak Anda tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dipandang melecehkan rakyat. Cara Miftah menurut saya cara yang agak konyol, makanya dikritik juga oleh anak Gus Dur ya. Itulah kalau orang katanya apa ya, alias ya, yang ngeritik siapa ya, Alia beda kelas pendidikan UAS dan Miftah Maulana. Ya mestinya ya yang jadi utusan khusus itu ya UAS. Tapi UAS kan kritis ya gitu. Ini ada bahasanya, jejak. Kemudian disebut Kemenek gagal paham soal speak apa ya. Jejak perjalanan Gus Miftah dari klub malam hingga apa gitu. Jadi dengan sensasi-sensasi begini ya. Oke, anak Gus Dur yang ngeritiknya ya. Jadi yang jelas Inaya Wahid, putri Gus Dur diduga sindir Gus Miftah lebih mulia jual es teh ya. Kemudian daripada dagang agama. Luar biasa. Respon menolak ex ajudan Gus Dur soal adab Gus Miftah ke penjual es teh ya. Susah katanya. Kalau pemuka agama jalur ngaku-ngaku bukan jalur ngilmu. Kata Inaya ya. Jadi ya inilah ya soal-soal seperti ini. Coba desakan untuk agar Gus Miftah ini dilengserkan ya. 7 petisi desak Prabowo copot Miftah dari utusan khusus presiden. Coba kita bacakan. Jakarta, CNN Indonesia, petisi yang mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus presiden bermunculan. Setidaknya ada 7 petisi daring di situs change.org yang meminta Miftah dicopot karena mengolok-olok penjual es teh. Petisi berjudul Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden menjadi petisi dengan dukungan terbanyak. Sudah ada 3.535 orang yang menandatangani petisi itu pada pukul 20.14 WIB. Petisi itu dibuat Dika Prakasa dan ditujukan ke Presiden Prabowo Subianto. Dika merasa pernyataan Miftah tak memberi contoh baik ke publik. Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah gambaran karakter beliau karena hal seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Untuk itu agar jajaran Bapak sejalan dengan Bapak segera copot Gus Miftah, bunyi petisi tersebut. Selanjutnya ada petisi berjudul Copot Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus presiden. Petisi ini telah ditandatangani 1.278 orang. 5 petisi lainnya baru ditandatangani puluhan orang. Petisi itu berjudul Mulut Miftah Comberan, Rakyat Marah, Presiden Harus Pecat, Hentikan Gus Miftah dari utusan khusus presiden dan berhentikan Gus Miftah dari jabatan staf khusus presiden. Kemudian ada petisi Tolak Gus Miftah yang suka merendahkan sesama manusia. Ada pula petisi Desak Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman mundur dari jabatannya. Jadi kalau misalnya dia ini bukan staf, dia utusan khusus itu staf khusus. Gini, kalau dia setingkat staf khusus, maka staf khusus presiden itu eselon 1A, setingkat sekjen, dirjen dan lain sebagainya. How come eselon 2 yang kemudian menegurnya yaitu Mayor Teddy, walaupun Mayor Teddy lebih sakti dari Menteri Polkam sekalipun sekarang ini, Menteri Hukum sekalipun ya.
Sebelumnya Miftah Maulana Habibur Rahman menyita perhatian publik karena mengolok-olok penjual es teh. Sesaat diminta memborong dagangan penjual itu, Miftah malah melontarkan ucapan goblok kepada pedagang itu. Miftah sendiri sudah meminta maaf ke publik melalui video dan meminta maaf langsung ke penjual es teh Sun Haji. Selain Miftah yang sudah mendatangi Sun Haji, penjual es teh itu juga sudah datang ke tempat tinggal Miftah. Miftah sendiri enggan merespons soal banyaknya desakan kepada pemerintah agar dirinya dicopot dari jabatan utusan khusus presiden. Enggak usah tanya itu, bukan wewenang saya. Udah itu bukan wewenang saya, kata Gus Miftah ditemui di Ponpes Ora Aji Kalasan Sleman. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresiden Ujang Komarudin, ini pengamat ini udah dapat di rupanya, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menerima berbagai masukan. Hal itu ia sampaikan merespons desakan pencopotan Miftah. Ini ngarang-ngarang aja kadang-kadang jubir ini. Padahal Prabowo nggak ngomong apa-apa. Ya, semua aspirasi dari warga negara Indonesia, semua tokoh bangsa, baik kelas menengah atau atas ataupun bawah akan ditampung dan diperhatikan oleh Pak Presiden, ucap Ujang. Ya inilah ya, padahal Presiden aja nggak ngomong. Ini kan seolah-olah seperti itu ya. Jadi ya sudahlah, dari pengamat politik menjadi orang istana sekarang. Bye-bye Ujang Komarudin. Tapi oke. Menurut saya bagus-bagus saja ya. Ujang Komarudin di sana, kemudian ada yang namanya siapa yang dari CSIS itu menjadi juru bicara juga ya, kantor itu. Tetapi yang ingin saya katakan, kalau jadi jubir jangan terlalu ember lah ya. Jubir itu harus menyampaikan hal-hal yang memang dia dengar sendiri atau dia catat sendiri. Jangan berimajinasi sendiri. Kalau berimajinasi sendiri agak susah ya, apalagi memuji-muji bosnya ya. Buat saja statement sesuai dengan apa yang harus disampaikan dan tidak perlu memuji-muji bosnya. Karena kalau yang memuji itu anak buah ya, too much menurut saya. Biarlah kalau orang lain yang memuji ya. Kalau Refli Harun memuji Prabowo, oke. Saya nggak punya kepentingan ya kan. Saya udah bilang jabatan saya tidak ingin ya kan. Gitu. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Ada apa Om Refli? Oh, belum lihat ya. Tapi Gus Miftah itu bukan hanya soal penjual es, soal goblok, tapi soal metang tadi. Banyak yang kemudian hamil, loh kok bisa? Itu kan juga penghinaan sesungguhnya terhadap harkat dan martabat perempuan jadinya, ya kan? Salam dari Medan, keren cadas. Usut tuntas penghinaan Miftah kepada pedagang es, jerat dengan undang-undang ITE pasal penghinaan. Itu enggak setuju saya. Apa-apa pasal penghinaan. Dicopot juga udah benar menurut saya ya. Kemudian maklum kiai yang sukanya cari muka, memang mulutnya buat cari uang yang bisa seperti gendam kepada masyarakat bahkan